menyangkut dengan ketuhanannya Yesus dan Allah itu, ketika merujuk kepada Yohanes 17 ayat 3. Apa Pater bisa menjelaskan kepada saya tentang Baca mengenal dulu. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kira-kira iya. Kita baca ayatnya. Setiap kali yang sebut ayat kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Persoalan ada di mana? Persoalannya ada dua pribadi di situ tentang mengenal Bapa. Maaf, saya mau tanya secara persoalan ada di mana, itu pertanyaan saya. Gereja Katolik mengakui Yesus the Son of God. Jangan dulu bilang jangan dulu Gereja Katolik. Persoalan teks jangan dulu kaitkan dengan Gereja Katolik. Persoalan teks itu ada di mana, itu pertanyaan saya. Ketika saya membaca ayat ini, saya mengenal Yesus sebagai utusan dan ada Bapa di situ yang memberikan, yang mengutus Yesus ke dunia sebagai seorang manusia, datang sebagai anak manusia untuk menyampaikan firman dari Bapa itu sendiri. Sampai di sini dulu. Teksnya mana? Ada persoalan apa di situ? Ketika saya membaca ini seolah-olah Yesus itu adalah cuma nabi, cuma utusan. Oh, serius nih? Ya, itu saya mau bertanya kepada Romo untuk menjelaskan dari ayat yang ada, apakah Yesus itu hanya cuma sebagai utusan saja, atau dia dalam Lukas 28 ayat berapa tadi, Rasul Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, itu sekaligus menggabungkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu. Nah, inilah yang kalau digunakan kata utusan di situ, artinya Yesus tidak Allah. Itu yang saya mau bertanya kepada Romo, harus penjelasan dari imam yang memang. Saya clearkan, saya mau supaya kau mengerti pertanyaan. Pertanyaan adalah ketika di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan dialah yang mengutus aku, artinya Yesus sekedar utusan, begitu. Iya, ketika saya membaca ayat ini dan kaitkan dengan ayat-ayat yang lain bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dan segala firman yang telah kuterima dari Allah telah kusampaikan kepada mereka. Dan apapun ya pekerjaan Bapa itu dikerjakan oleh dia, dan itu dia tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya. Dan dia juga mengatakan, aku akan pergi kepada Allahmu dan Allahku. Dan di sini ada sama, itu gampang. Maksud saya seperti ini, engkau harus jelaskan, saya butuh engkaunya ya atau tidak. Yang kau masukkan dari pertanyaan adalah ketika digunakan kata utusan di situ, artinya Yesus tidak Allah. Yesus hanya seorang utusan. Iya. Oke. Engkau dipengaruhi oleh saksi Yehova tapi tidak. Oke. Baca untuk saudara kita Filipi 2 ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahan dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap Allah itu sebagai milik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Artinya setara atau tidak setara di situ, Franco? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya setara atau tidak setara?
Mic-mu Franco. Setara patah. Franco, mic-mu. Di layar. Setara. Kalau seandainya setara, sekarang kenapa dia menjadi manusia? Apakah dia mengosongkan dirinya sendiri? Yang kita namakan kenosis. Lanjut ayatnya. Sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan Tahan mengambil dulu. Di situ namanya mengosongkan dirinya. Kenosis. Tapi ingat dulu, dia setara dengan Allah atau tidak setara dulu, Franco? Iya, dia setara. Tetapi dia ambil inisiatif untuk mengkenosiskan, mengosongkan dirinya sendiri untuk jadi apa? dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Ingat, ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, dia Allah, setara dengan Allah, artinya tidak ada subordinasi substansial, tidak ada di situ mana yang lebih tinggi, karena digunakan kata setara, hanya dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, sekarang ini poin penting sekali. Dalam keadaannya sebagai apa dia mati? Lanjut ayatnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia dia mati. Dia sendiri yang ambil inisiatif. Supaya kenapa? Ini penjelasan oleh Paulus yang diambil dari Yohanes 10 ayat ke-17-18. Karena dia Allah, dia yang memberi, dia sendiri yang mengambilnya kembali. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah Aku tugas berkuasa memberi, aku berkuasa mengambilnya kembali. Karena dia adalah Allah. Oke, yang kau tanya tadi, yang saudara kita tanya tadi penting sekali. Supaya ketika kita membaca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ke ayat ke-6 omong tentang tugas Bapa. Ayat 7 sampai dengan ayat 12 omong tentang tugas Putra. Dan ayat 13 dan 14 omong tentang tugas dari Roh Kudus. Karena inilah ayat di mana ada yang kita namakan itu adalah subordinasi fungsional, bukan subordinasi kodrat. Sama Allah, serupa dengan Allah. Tidak ada subordinasi engkau tinggi dan engkau bawah. Engkau, karena saya mengutus engkau, maka saya lebih tinggi dari engkau. Tidak, kita omong tentang Franco, ketika engkau diutus, engkau disuruh, karena yang di atasnya itu, yang di atasnya siapa? Ada Bapak. Ya, tidak, yang di kantor, contoh kantor nih. Kalau engkau disuruh karena dia adalah Pembela. Dia adalah ketua, fungsinya ada di situ, yang mengutus, engkau yang diutus. Jadi engkau menjalankan tugas sesuai dengan yang diutus. Ini yang kita namakan subordinasi fungsional. Paulus menjelaskannya itu sangat bagus di Efesus 1. Efesus 1 ayat 3, mulai dari situ bagaimana Paulus menjelaskan fungsi dari Allah Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tahan dulu. Fungsi dari Bapa melalui Kristus menghadiahkan kepada kita segala berkat rohani di surga. Lanjut. Itu fungsi dari Bapa. Lanjut.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Allah memilih kita. Bapa nih memilih kita. Oke, lanjut. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lanjut, fungsi dari Allah Bapa. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Franco, jadi kita lihat selalu fungsi dari Bapa ini kita bisa lihat dalam pribadinya Yesus. Selalu begitu, melalui Yesus, melalui anaknya. Lanjut sedikit, ini hebat banget teologinya Paulus, oke? Mana tadi? 4, 5, 6 ke atas. Bantu langsung 6 ke 7 langsung cukup. Dalam 6-7 langsung ya Pak. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Selalu melalui Kristus. Oke, ini penting sekali. Lanjut. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Ya, Mulai dari ayat 7 fungsi dari Yesus. Melalui dalam Dia dan melalui darahnya kita memperoleh penebusan. Yesus sebagai penebus. Lanjut ayat 7-nya. Yaitu sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh Sudah itu lanjut. Itu sudah selesai. yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lanjut fungsi dari Yesus. Apalagi? Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lanjut. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Yesus merevelasikan seluruh kehendak dari Allah. Ini penting, fungsi-fungsi terus sampai ayat ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sekarang fungsi Kristus selesai. Sekarang Kristus akan pergi nih. Siapa yang memeteraikan seluruh pekerjaan Kristus? Lanjut ke ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tahan dulu. Roh Kudus akan memeteraikan seluruh janji yang Yesus telah revelasikan kepada kita. Lanjut. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu Karena itu Roh Kudus akan menjadi penjamin, pemeterai. Yang kedua, seluruh yang Yesus revelasikan. Yang kedua, menjadi penjamin untuk kita. Lanjut. yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yesus menjalankan seluruh misi, Roh Kudus memeteraikannya. Karena di situ ada 3 pribadi, Rangko, bukan hanya 2 yang kau ambil tadi 2 di dalam 17 ayat, Yohanes 17 ayat 3. Di situ fungsi dari Bapa, fungsi dari Putra, dan fungsi dari Roh Kudus. Karena itu kita namakan bukan subordinasi kodrat atau substansial, esensial, melainkan subordinasi fungsi yang mengutus, yang menjalankan, dan yang memeteraikan. Begitu Franco. Oke. Jadi Yesus ini adalah putra Bapa itu sendiri
artinya putra dan bapa itu ada dua perbedaan atau memang menyatu dalam. Oke, Kolose yang sama 2 ayat 9. Engkau dengar baik-baik itu. Kolose 2 ayat 9. Yesus putra bukan bapa ya. Sebab dalam Sebelum masuk ke dia- sana, Franco, engkau punya anak? Iya, saya punya anak Fungsi kalian berdua sama? berbeda. Tetapi kalian punya esensi manusia? Iya, tetap. Oh, sudahlah. Kalau begitu kodrat kalian manusia, tapi fungsi bapak dan anak berbeda, oke? Baca Kolose 2 ayat 9. Tapi Romo, kan ini ada Ya, sekarang bicara saya mau tentang- jelaskan itu. Kolose 2 ayat 9. Dia benar-benar Allah atau tidak? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya dia benar-benar Allah, benar-benar manusia di situ. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahannya. Union hipostatik. Sebentar. Berarti Kolose 2 ayat 9 itu dalam jasmanianya Yesus itu Allah berdiam sepenuhnya. Berdiam kepenuhan kealahan. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Coba Romo ulang lagi baca siapa namanya Ibu siapa? Ibu Desi Rosmi. Baca kembali. Biar saya bisa memahami ada dua hal yang saya memikirkan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Silakan Franco. Baik. Lanjut Lanjut, Romo. Pak, silakan. Tadi kan kau bilang ada dua hal yang kau mau pikirkan. Di situ ayat omong sangat secara jelas. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Oke, saya Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 untuk memberikan itu. Baca dulu ayatnya. Setiap ayat disebut, baca ayatnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Apa kata Pak Yuda? Apa kata Thomas tadi? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yesus Allah, Yesus Tuhan, tidak ada masalah. Apa beda antara Tuhan dan Allah? Saya sudah omong tadi, sudah dijelaskan di Efesus 1 ayat 3, ayat 1 sampai 3, ayat Efesus 1 3 sampai 14, omong tentang perbedaan fungsional. Karena itu di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6 kita menemukan 3 pribadi. Satu pneuma, satu kyrios, dan satu theos. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana Dan kamu roh itu besar atau kecil hurufnya? besar. Pneuma, satu pneuma. Lanjut, ada Tritunggal Maha Kudus tidak ada. Di selanjutnya ada tidak ada Tritunggal atau tidak di situ satu. Kita sudah temukan pribadi satu. Pneuma. Satu pneuma. Lanjut. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu apa? Satu Tuhan, Satu kyrios. iman, Tahan dulu. Satu kyrios. Satu Tuhan. Yesus. Rujukannya. Lanjut sekarang. satu iman, satu baptisan, Saya butuh Allahnya. Lanjut. satu Allah dan Bapa dari semua,
Ada 3 Allah. pribadi situ tidak, Franco? Ada. Berarti perkara selesai. Susah. Baik, Romo. Oke, yuk kita kasih yang lain ya karena saya mau makan siang. Franco, selamat datang. Saya senang pertanyaan begini. Tidak apa, santai saja. Orang bilang apa tentang engkau, jangan repot. Jadi saya selalu selamat datang. Berilah pertanyaan yang menggigit begini supaya bisa buka juga kepala orang-orang Katolik. Oke, tidak apa. Saya tidak ada masalah dengan engkau. Iya, banyak orang Katolik yang sangat menghakimi orang. Jadi saya pikir banyak orang yang mengatakan dengan kecakatannya, tapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Tidak apa, tetap hukum kasih tetap. ya hukum kasih, tapi banyak yang suka menyalahin orang lain. Bahkan Romo pun disalahin. Mereka tidak mendoakan tapi menyalahin. Ya, engkau tahu sampai situasi. Terima kasih. Doakan saya juga, Franco. Saya juga orang berdosa. Oke, saya ke belakang, teman-teman. Ada pertanyaan lain. Oke, minta maaf. Lanjut. Oke, baik, kita gantian ya. Kita gantian supaya yang lain juga ada yang bertanya ya. Ya, silakan. Oke. Kita gantian dengan pribadi yang lain. Di sini ada Nanti ini- Anissa Dedetanggi sudah menunggu. Ada siapa di sini? Kak. Itu nanti yang pertama Pak Saverinus, terus Bu Rosemary, baru anak yang terakhir anak Leto. Ya, itulah. Kletus. Oke. Ini Saverinus dulu. Halo, Saverinus. Halo, selamat malam. Malam Om, silakan. Ya, dari mana? Katolik atau Protestan, Saverinus? Ini saya Katolik. Biasa sudah saya ikut masuk di sini. Oh, Saya ini yang itu dari akunnya itu Jenny itu. oh, oke. Saya Baik. sudah ganti ini saya punya nama karena saya sering masuk sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Itu saya kan sering masuk sini. Saya hanya ingin mendengar pencerahan pengajaran dari Romo. Tapi ini satu saja yang tidak banyak juga, satu saja pertanyaan. Itu yang saya mau tanya itu masalah itu patung di rumah. Kalau macam dia ada rusak, Ya. terus tidak dipakai kan, terus Ya. mau di mana kan itu? Oh, itu dibawa kembali